"Asnah," kata Asri dengan tersenyum, "mengapa tidak kau nanti kedatanganku di atas rumah?" Asnah berteriak karena terkejut, mukanya jadi pucat sebagai mayat, tapi baru diketahuinya bahwa yang berdiri di hadapannya itu tiada lain daripada Asri. Darahnya pun timbul pula di mukanya, cahaya wajahnya terbit kembali, dan ia berkata dengan girang, "Datang Kakanda, selamat." "Salam," Asri dibalasnya dengan tangan yang gemetar. Mata Asri ditangtangnya tenang-tenang, akan tetapi tiba-tiba ditundukkannya kepalanya dan dilepaskannya tangannya dari genggaman anak muda itu. Asri jadi heran, lebih-lebih ketika ia hendak mencium dahinya, anak gadis itu undur ke belakang dengan kemalu-maluan. Ia duduk ke atas bangku. "Hei, mengapa engkau sebagai orang bersusah hati?" kata Asri serta mengikutkan dia. "Tidak sukakah hatimu aku pulang?" Asnah tersenyum. "Kakanda gila gerangan, mengapa aku dikejuti?" katanya dengan suara tertahan-tahan. "Ya Allah, masa gadis yang sebesar engkau ini akan dapat menjadi pucat dan terkejut juga jika saudaranya datang mendapatkan?" kata Asri dengan tertawa. "Sebab kanda datang dengan sembunyi-sembunyi, seperti pencuri," jawab Asnah sambil tertawa pula. "Hahaha, kasar benar kata itu, adik. Akan tetapi tak melukai hati, bukan?" kata Asnah kepada Asri. "Kebalikannya. Bagaimana sukacita hati seorang berjumpa pula dengan saudaranya yang dikasihinya sesudah bercerai beberapa tahun lamanya terlukis pada wajah kedua mereka itu. Tiap-tiap bangsa ada mempunyai adat akan menyatakan perasaan hatinya masing-masing dalam pertemuan seperti itu. Ada yang dengan perkataan, dengan perbuatan, dan ada pula yang dengan pandang dan kerling mata saja. Orang Eropa misalnya lain daripada dengan perkataan yang riang dan jabat tangan. Kesukaannya berjumpa itu dinyatakannya dengan peluk cium jua. Asri sudah mendapat pelajaran barat dan sudah biasa bercampur gaul dengan beramah-ramahan dengan bangsa Eropa, baik dengan laki-laki, baik pun dengan perempuan. Rupanya adat mereka itu sudah banyak yang diketahuinya, bahkan banyak pula yang sudah ditiru dan dipakainya. Oleh sebab itu, ia pun hampir lupa akan adat istiadat nenek moyangnya sendiri. Karena sangat kasih sayang kepada Asnah dan karena sangat suka akan perempuan itu, hampir dipeluk dan diciumnya pula adiknya itu. Untung Asnah, walaupun sukacitanya ketika itu lebih agaknya daripada Asri, masih ingat akan kesopanan dan adatnya. Seboleh-bolehnya adat itu hendak dipegangnya teguh-teguh, tidak mau lagi ia terlampau bebas, terlampau berolok-olok dan berkelakar dengan dia, karena ia merasa sudah dewasa dan tiap-tiap sesuatu ada hingga batasnya, pikirnya. Perasaan hatinya dapat dinyatakannya dengan perkataan, dengan pandang dan senyum saja dari jauh. Berjabat tangan pun sudah agak janggal terasa olehnya. Dan berdekatan duduk sumbang pada adat, jika tidak ada orang lain beserta duduk dekat adik dan kakak itu, demikian adat umum yang diketahuinya dan dipahamkannya. Rupanya adat sedemikian tidak menyenangkan hati Asri lagi, tidak memenuhi kehendaknya, katanya, pada sangkanya. Kasih sayang itu hanya dapat dinyatakan dengan peluk cium saja. Tambahan pula, mengapa adik dan kakak akan berlaku sebagai dua orang yang tidak berkenalan? Mengapa dia dan Asnah akan dikongkong adat serupa itu? Oleh sebab itu, ia pun berkata dengan agak sedih, "Heran aku melihat perangimu pada hari ini, Asnah." "Mengapa?" tanya gadis itu kepada Asri. "Sebagai hatimu sudah berubah terhadap kepadaku. Dahulu, kalau aku baru sampai di rumah, bukan buatan ringan hatimu. Kamu peluk dan kamu cium aku. Tapi sekarang, wahai Asnah, kamu berduka cita. Pikiranmu terbang jauh ke sawah itu, atau..."
Demi didengar Asnah perkataan demikian, ia pun memandang tenang-tenang kepada Asri. Ya, kalau menurutkan hatinya sendiri, sebentar itu juga maulah Asnah merebahkan dirinya ke dalam pangkuan orang muda itu. Akan tetapi ia tahu meskipun Asri beribah hati, tak dapat berlaku cara barat itu. Perasaannya kepada Asnah hanyalah perasaan sebagai saudara saja. Sedang di dalam kalbu anak gadis itu sudah lama timbul perasaan lain yang lebih panas dan gairah. Asri tidak boleh mengetahui hal itu. Jadi sebagai seorang yang sangat sopan dan beriman, ia pun berkata dengan manis, "Kanda, bukan hati yang berubah, melainkan adat yang seolah-olah telah menjauhkan kita. Semasa kita masih kecil, memang boleh kita bermain-main, berjalan-jalan, tertawa-tawa, dan berpeluk-pelukan. Akan tetapi sekarang ini kita sudah mulai remaja. Hingga ini ke atas kelakuan sanak laki-laki harus berhingga berbatas kepada saudaranya yang perempuan. Kalau tidak kita pakai adat itu, niscaya kita hina di mata orang." "Ah," kata Asri dengan merah warna mukanya, "adat kuno, masa orang yang bersaudara seperti kamu dan aku ini akan berlaku sebagai orang lain? Apa salahnya aku berjabat tangan dan bersuka-sukaan dengan kamu ini?" "Bersuka-sukaan?" "Iya, seperti kakak dengan adik kandung, bukan seperti bujang dengan gadis biasa," kata Asri kepada Asnah. "Itu menurut adat yang telah kakanda amalkan agaknya. Akan tetapi menurut adat kita yang kakanda katakan kuno itu lain sekali. Dan maaf, dimisalkan saya ini sungguh adik kandung kakanda, namun adat kita itu harus jua kakanda hormati," sahut Asnah dengan tiba-tiba. "Apa katamu?" tanya Asri dengan terperanjat. "Dari mana pula kamu beroleh ajaran sedemikian?" "Tidak, kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Kamu tetap jadi saudaraku. Apa jadinya aku ini jika tidak bersaudara lagi? Kepada siapa aku harus mengeluarkan isi dadaku kalau tidak kepada kamu? Dengan siapa lagi aku akan berolok-olok dan bercengkrama jika tidak dengan adikku?" kata Asri. Asnah berasa sudah terlanjur mengeluarkan perkataan yang kurang pikir itu, maka ditahannya kuat-kuat hatinya, lalu ia tertawa. "Ya tentu sekaliannya itu boleh Kanda lakukan kepada saya," katanya. "Akan tetapi berhingga dan berbatas hendaknya. Yang janggal pada adat kita haruslah dielakkan, sebab adat kita itu bukannya dibuat-buat saja. Jika tak ada faedah dan manfaatnya, niscaya takkan dipakai orang selama ini. Ingatlah Kanda, sedangkan jika seorang laki-laki hendak naik ke rumah saudaranya atau kemenakannya yang perempuan, sebelum naik tangga ia harus batuk-batuk dahulu, atau ia berdiri di halaman sebentar sambil berkata kuat-kuat, sekadar terdengar ke atas rumah. Apa pula sebabnya maka kita harus bersusah-susah sedemikian?" Asnah tersenyum. "Saya rasa sebelum Kanda pergi ke Jawa, adat istiadat bangsa kita itu sudah Kanda ketahui betul-betul. Ibu dan almarhum Pak Tua tidak lupa mengajarkan perihal itu kepada Kanda," katanya dengan manis dan memandang dengan sudut mata kepada Asri. "Sebabnya tidak lain hanya akan menjauhkan sumbang salah jua. Siapa tahu barangkali sanak perempuan itu tengah bercumbu-cumbuan dengan suaminya, atau pakaiannya tidak senonoh lekatnya. Hal itu tidak boleh dilihat sanak atau mama lagi laki-laki kita. Padaku adat sedemikian tidak berguna Asnah. Hatiku lurus, aku suka berkata terus terang dan tak menaruh segan dan malu kepada saudara perempuan. Dalam hal yang berkecil-kecil itu aku tak mengerti apa sebabnya aku tak dapat mengeluarkan perasaan hatiku kepadamu. Lebih-lebih perasaan suka waktu mula-mula berjumpa ini. Rasa hatiku kesukaan itu tidak dapat dinyatakan dengan pandang dan perkataan saja," kata Asri kepada Asnah. "Dan sekarang ini pun," kata Asnah dengan tertawa seakan-akan tak mendengarkan buah pikiran Asri itu, "menurut kebiasaan Kakanda tidak boleh lagi tidur di rumah gadang ini, melainkan di surau.
akan jadi umpan pijat-pijat dan akan bercampur gaul dengan orang kebanyakan saja. Terima kasih, kata Asri kepada Asnah. Orang kebanyakan bagaimana, Kanda? Tanya Asnah dengan terperanjat. Sudah Kakanda pandang hinakah orang kampung kita ini? Sebab Kakanda telah beroleh pelajaran tinggi? Bukan demikian adikku. Mujur sifatmu tidak berubah-ubah. Maksudku tadi itu, percampuran di surau itu memang ada baiknya, yaitu akan menambah rapat persaudaraan seorang dengan seorang. Akan tetapi salahnya, penyakit kulit dan lain-lain tentu pindah memindah. Sebab kebanyakan mereka itu belum tahu akan kebersihan. Asnah tidak menjawab lagi, pikirannya terharu biru, lalu dialihnya haluan percakapan. Dengan muka yang riang dimulainya lah bertanyakan hal ihwal Asri selama tinggal di Jakarta. Demikian juga perihal dia dalam perjalanan pulang itu. Serta didengar Asri pertanyakan demikian, barulah hatinya agak senang kembali. Ia mulai bercerita dengan riang keelokan, keramaian, dan pelesiran kota Jakarta yang ramai itu diceritakannya belaka. Akhirnya sampailah ceritanya kepada percintaan. Adakah Kanda menaruh cinta? Tanya Asnah dengan tiba-tiba, sedang napasnya jadi sesak dan warna mukanya jadi pucat sedikit. Akan tetapi sekaliannya itu lekas ditahannya sehingga tidak kelihatan oleh orang muda itu. Ada Asnah, jawabnya. Hampir aku bertunangan dengan seorang gadis. Bukan dengan janda? Tetapi apa sebabnya tidak jadi? Tanya Asnah pula dengan senyumnya. Cuma karena hal sedikit saja. Aku berkenalan dengan seorang gadis priangan, anak bedana polisi di sana. Akhirnya perkenalan itu berubah menjadi percintaan. Kalau ditilik cintanya kepadaku dan aku kepadanya, serasa takkan dapat kami bercerai lagi. Akan tetapi kemudian ada-ada saja alangannya. Apa yang terjadi, Kanda? Kata Asnah kepada Asri. Pada suatu hari aku pergi mendapatkan anak gadis itu. Dari jauh sudah tampak olehku dia keluar dari rumahnya. Baru ia sampai ke halaman, datanglah seorang anak kecil berlari-lari kegirangan. Anak itu bergantung kepadanya, entah karena ia memakai pakaian yang mahal harganya, takut akan kotor, entah, tapi dengan tidak menaruh belas kasihan, anak kecil itu ditolaknya dari badannya. Ia jatuh dan menangis, dan tidak dipedulikan oleh kekasihku itu. Hatinya panas, sebab kainnya dan baju kebaya sutranya menjadi tak licin lagi kena tangan anak itu. Lalu ia berjalan cepat-cepat, dan anak itu pun diserahkannya kepada babu. Kebetulan aku sudah sampai ke situ. Aku angkat anak itu dan kucium pipinya beberapa kali. Babu itu heran melihat perilakuku itu. Dan gadis itu, dia berjalan semakin cepat seraya mencomel-comel. Karena bujukanmu itu, si nakal itu akan teranjak-anjak dan kita terlambat. Gambar sudah mulai. Adik, seruku dengan heran. Ayo, lekas, sahutnya. Kalau tidak, hatiku berasa tersinggung. Dia melaju dan berjalan terus. Aku pun naik darah. Dengan segera baliklah aku ke tempat kediamanku kembali. Aku tak dapat bercampur dengan seorang perempuan yang bersifat seperti itu. Tak berhati rahim kepada anak-anak, dan istimewa pula aku tak ingin akan makhluk yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja. Anak gadis itu memandang kepadanya dengan diam-diam. Bagaimana pendapatmu? Tanya Asri kepada Asnah. Tentu saja ya, memang demikian hendaknya. Akan tetapi bukan di situ letak kesalahan agaknya. Di mana pikiranmu? Pada diri Kakanda sendiri. Pertama, harus Kakanda selidiki atau pikirkan dahulu. Apa sebab gadis itu tidak menantikan Kakanda di atas rumahnya, melainkan telah berjalan saja ke halaman seorang diri? Dan apa pula sebabnya ia seolah-olah tidak menaruh belas kasihan kepada anak kecil itu? Tidak lain sebabnya, saya pikir karena ia kesal Kakanda terlambat datang. Kedua, karena Kakanda penaik darah, pantang tersinggung, seperti kata Kanda tadi. Jadi, kamu tahu akan feelku? Kata Asri kepada Asnah. Barangkali,
Ketika Asnah berkata setulus itu, dipegangnyalah tangannya dengan riang. Jadi sampai sekarang kamu masih mengerti akan daku sebagai sedia kala, bukan? Katanya. Dan dia takkan mudah dia menarik hatiku kembali. Sangkaku dia cuma harap akan pangkat dan hartaku kelak. Badanku dan jiwaku hampir tak berharga kepadanya. Istimewa jiwaku tiada diindahkannya, sehingga takkan dapat diselaminya. Jadi berlain dengan kamu. Kerap kali manusia berlaku dengan kurang pikir, dan aku bersuka cita sekali masih bujang jua. Asnah menarik napas panjang dengan tidak kelihatan dadanya menjadi lapang rasanya, sebagai terlepas daripada tekanan suatu benda yang berat. Ia tersenyum sebagai seorang ibu dan memandang kepada orang muda itu. Dengan demikian, kini tentu Kanda dapat pula merusakkan hati orang bila Kanda hendak menghentikan perbuatan seperti itu. Asri tertawa dengan sukanya. Nantilah Asnah, kalau sudah kawin, niscaya aku akan menjadi seorang suami yang utama sekali. Akan kamu lihat kelak, kabarnya ibu sudah hendak menerima orang akan jadi menantunya. Rupanya ibu belum tahu lagi akan hatiku, kehendakku. Istriku itu pilihanku sendiri, bukan carian orang tuaku saja. Aku yang akan punya, aku yang akan menderitakan lauk buruknya. Tentu aku pula yang harus memilih dan menerima dia. Mencari jodoh sendiri pun aku tak berasa malu. Malah itulah yang terlebih baik pada perasaanku. Jangan kamu tercengang mendengar perkataanku itu, Asnah. Sampai sekarang ini belum kudapati lagi seorang gadis yang dapat dan mau setia kepadaku. Asnah menggelengkan kepalanya serta berdiam diri, tidak dapat berkata-kata. Benar Asnah, kata Asri pula. Tiap-tiap aku melihat orang perempuan, selalu aku bandingkan mereka itu dengan kamu. Dan kamu pun berkata dalam hatiku, tidak, Asnah lain sekali, sehat dan tampan, hatinya suci dan lurus. Kamu sangat bagus, sungguh. Dan lebih lagi daripada itu, Asnah, akan kukatakan. Asnah mengangguk dengan berdiam diri juga. Sesungguhnya ia akan dapat berteriak dengan sukacitanya dan menangis riang tidak berkeputusan oleh karena puji berhadapan itu. Benar ingatanku hanya kepada kamu seorang. Kalau aku melakukan salah suatu pekerjaan, ya apa jua pun kerja, itu selalu aku bertanya dalam hatiku lebih dahulu, dapatkah hal itu kuterangkan kepadamu? Dan kalau aku harus berkata kepada diriku sendiri, tidak, maka tahu aku sudah bahwa pekerjaanku itu salah. Dan kalau dapat aku tinggalkan, ada kalanya tidak dapat aku meninggalkan kerja itu. Tetapi biasanya kemudian dapat juga jadi nyata kepadamu bahwa aku berdiri di bawah kuasamu, meskipun aku tidak dekatmu. Apa katamu tentang hal itu, Asnah? Mata gadis itu bersinar-sinar tetapi basah. Perkataan Asri itu sangat membesarkan hatinya, tetapi menyedihkan juga besar kalau cinta berahi yang terpatri di dalam kalbunya telah diketahui oleh Asri dan hendak dibalasnya. Sedih jika pengakuan itu hanya karena ketulusan hati terhadap kepada adik semata-mata. Besar hati saya akan hal itu, Kanda, bahwa saya berkuasa atas diri dan jiwa Kakanda, katanya. Asri mengangguk. Sekarang hendaklah kamu maafkan segala dosaku kepadamu, adikku, jawabnya. Demi didengar Asnah perkataan saudaranya itu, ia pun memandang dengan manis kepadanya, serta memegang tangannya. Ia berkata dengan riang dan tersenyum sebagai kepada seorang kanak-kanak, meskipun Asri ketika itu sudah berumur 19 tahun. Tak dapat orang marah kepada Kanda, sebab hati Kanda bersih, dan Kanda pun tiada berdosa kepada saya. Air muka Asri menjadi bersinar-sinar pula. Untung ingatan kita sudah suci dan terang kembali, katanya sambil membalas salam adiknya itu. Dengan sukacita kedua saudara itu pun berangkat dari dalam kebun itu, lalu naik ke atas rumah gadang.
Asnah pergi ke bilik ibu angkatnya dan Asri ke kamarnya akan mengganti pakaiannya dalam perjalanan itu dengan pakaian yang biasa dikenakan dalam rumah saja. Pada suatu hari, senantiasa kalau Asri sudah pulang, maka ramailah rumah gadang itu. Anak muda-muda banyak turun naik, gelak, kelakar, dan olok-olok kedengaran dengan riangnya. Sebagai batu runtuh balik laiknya, sahabat kenalan Asri datang berkerumun, lalu berjalan-jalan dan bermain-main dengan dia ke sana kemari. Kadang-kadang mereka itu pergi berbiduk-biduk, mandi-mandi, berenang-renang dalam danau Maninjau yang luas itu, dan kadang-kadang mengelilingi danau itu. Perjalanan itu adalah 11 atau 12 jam lamanya. Amat senang hati mereka itu dalam perjalanan itu, sebab penglihatan sepanjang jalan sangat bagus dan permai. Rasa takkan puas-puas hati melihat sawah yang luas-luas. Sedang padinya ditumpak ini tengah masak dan ditumpak itu tengah berperut, tengah menghijau, serta di bagian lain baru ditanami dan sebagainya. Pemandangan itu pun disela-sela pula oleh ladang pala, kulit, manis, dan kopi. Kampung orang kedapatan sepanjang jalan, rumah bulat, rumah lipat pandan, rumah gajah mengeram, ada belaka. Ada yang beratap ijuk dan ada pula yang beratap seng. Tambahan pula makan-makan dalam perjalanan itu pun bukan kepalang enaknya. Ada kalanya Asri pada hari Ahad atau hari Kamis ikut berburu babi ke dalam rimba yang tiada berapa jauhnya. Dan ada kalanya ia pergi menolong orang menyabit atau mengirik padi di sawah. Malam hari ia pun pergi ke sasaran silat atau ke tempat orang muda-muda bernyanyi dan berpantun-pantun, atau ke surau akan mendengarkan orang mengaji Al-Quran dan segala rukun syarat agama Islam. Ya, sekaliannya itu pelesiran jua namanya. Meskipun kepelesiran di kampung itu tidak seperti di kota-kota yang besar dan ramai, tidak melihat gambar hidup atau komedi bangsawan, tetapi kesukaan hati tidaklah kurang adanya. Bahkan bagi orang yang sudah lama tinggal di kota yang ramai, beristirahat di kampung itu sangatlah sedapnya. Pemandangan, pendengaran, dan perasaan bertukar, seakan-akan kita beroleh kehidupan baru. Dengan ibunya tidak berhenti-henti, Asri tertawa gelak-gelak. Berpuluh-puluh cerita penggeli hati diceritakannya kepada orang tua itu. Akan menyuka-nyukakan hatinya, kerap kali tertawa mereka itu dicampuri oleh suara anak gadis yang amat nyaring dan merdu. Heran sekali, semenjak Asri ada di rumah itu, kaki Ibu Mariati tidak sakit lagi. Kata Siti Maliah sembuhnya penyakit itu karena berkat obatnya, tetapi orang tua itu tidak mau membenarkan. Bagaimanapun juga, baru 4 hari saja Asri pulang, Ibu Mariati sudah dapat berjalan sebagai sedia kala. Tentu saja hati orang di rumah gadang itu bertambah sukacita, dan orang bertandang pun makin bertambah banyak setiap hari. Kalau orang berhelat kawin atau kenduri dalam negeri Sungai Batang itu, Asri tidak pernah ketinggalan. Ia selalu dipanggil orang akan mengarak-arak atau mengantarkan mempelai ke rumah anak darahnya. Ia pun diajak orang juga. Ia suka benar akan kesenian puput dan salung serta tambur. Barang kemana Asri pergi, kadang-kadang ia bersama-sama dengan Asnah dan ibunya yang kerap kali ditandanginya ialah rumah berukir di negeri, rumah kemenakan Tuanku Laras pensiun. Di situ ada seorang anak laki-laki dan 2 orang perempuan. Yang sulung perempuan, Rusiah namanya, sudah kawin dengan Sultan Sinaro yang jadi guru di sekolah agama. Yang kedua laki-laki dan 2 tahun lebih muda dari Rusiah, bernama Kaharudin. Adapun Asri dan Kaharudin bersahabat kental sebagai almarhum penghulu kepala dengan Tuanku Laras pensiun itu. Dan anak yang bungsu bernama Saniah, baru berusia 16 tahun dan elok sekali parasnya.
Segala orang di rumah berukir itu sangat teguh memegang adat kebesarannya. Rangkayo Saleah, adik Tuan Kularas itu, ialah ibu ketiga anak yang tersebut itu. Semenjak kecil ia biasa disembah dan dimuliakan orang. Istimewa pula semenjak ia jadi istri Datuk Indomo, seorang penghulu yang kenamaan dan kaya. Maka semakin rendahlah pandangannya kepada sesama manusia. Hati belas kasihan tidak ada padanya, dan kalau orang harus menyembah kepada Tuanku Laras 2 kali, kepadanya harus 3 kali. Biasanya orang yang sudah kerap kali bertandang ke rumah berukir itu harus juga melakukan adat kebesaran itu. Hanya Asri yang acap kali melampaui adat itu. Kerinyit mata dan karut kening Rangkayo Saleah tidak diperdulikannya, sebab nyata kepadanya bahwa Tuanku Laras dan Kaharudin amat suka melihat halnya demikian. Dan engku Datuk Indomo gelak senyum saja. Bagaimana pikiran kedua anaknya yang perempuan tentang hal itu? Tidak nyata benar. Rusiah amat berpaham, sopan, dan Sania selalu bermuka manis kepadanya, seakan-akan memikat-mikat ia memang seorang gadis semarak rumah berukir itu. Sebab itu adat yang kaku itu takkan menjauhkan Asri dari situ. Ibu Mariati belum sempat akan berunding dengan Asri bahwa ia harus tinggal di rumah dan kawin, akan tetapi kemudian diperolehnya jua waktu yang baik dan saat yang sempurna untuk hal itu. Pada suatu hari Asri duduk di dalam bilik ibunya. Ia minum kopi sesudah makan tengah hari. Ketika itu dikabarkanlah oleh Ibu Mariati pengharapannya, yaitu bahwa Asri tak usah lagi meneruskan sekolahnya. "Aku sudah tua, Asri," katanya dengan lemah lembut. "Aku berharap hendak hidup beserta engkau dalam lingkunganmu beberapa tahun lagi, jika engkau berangkat jua dari sini. Dan kalau sementara itu aku meninggal dunia, siapa yang akan menyelenggarakan rumah dan harta benda kita? Tambahan pula engkau sudah besar." Perkataan itu didengarkan oleh orang muda itu dengan sabar. Ia memandang kepada asap rokok yang diembuskannya ke atas perlahan-lahan sambil berpikir-pikir. Kemudian ia pun melihat tenang-tenang kepada ibunya. "Berkatalah habis-habis dahulu, Ibu," ujarnya. "Bukankah ada lagi yang terasa dalam hati Ibu?" "Benar, sekarang sudah datang waktunya yang baik bagimu akan berumah tangga. Sudah adakah terpikir olehmu hendak kawin?" Asri mengembuskan asap rokoknya pula serta berdiam diri sejurus antaranya. Ia pun berkata dengan riang, "Rupanya sudah lama pikiran sedemikian timbul dalam hati Ibu, bukan? Benar kataku itu atau tidak?" "Tentu saja benar, Ibu," kata Asri kepada ibunya Mariati. "Sebenarnya tidak mudah bagiku akan memperundingkan hal ini, anakku, karena aku tahu betapa besar cita-citamu hendak meneruskan pelajaranmu ke sekolah dokter. Akan tetapi apa boleh buat, kita kekurangan nyawa. Jadi anakku yang seorang seboleh-bolehnya menjadi 2 orang, dan dari 2 jadi 3 hendaknya." "Kalau begitu," kata ibu, "saya menurut saja, sekalipun hati kecil saya membisikkan bahwa meneruskan pelajaran itu lebih utama dari segala-galanya untuk masa datang. Akan tetapi ya, kalau saya tidak bersekolah lagi, saya harus mencari kerja, hendak bekerja di sawah dan di ladang, memangkur, membajak, dan sebagainya seperti sanak saudara saya di negeri ini. Saya tak kuasa dan hendak mencari rezeki dengan tangkai penak di sini." "Tentang perkataan itu, Asri," kata ibunya memutuskan perkataan itu, "tak usah engkau susahkan. Sudah terpikir olehku bahwa engkau takkan kuat bekerja tanah. Tidak kuat tak berarti tidak mau, bukan? Dan perkara kerja yang akan sesuai dengan dirimu pun sudah kuusahakan. Aku sudah minta tolong kepada engku Datuk Penghulu Besar
kepala negeri yang sekarang ini akan membicarakan dirimu dengan kemendur meninjau," kata tuan itu kepadanya. "Kebetulan kini ada terbuka pekerjaan clerk di kantornya. Jadi, jika engkau segera memasukkan surat permintaan kepada Tuan Residen Padang, dengan pelantaraan kemendur itu, niscaya boleh kau harapkan pangkat itu." "Saya akan bekerja di kantor, akan jadi pegawai," pikirnya. Ya. Ibunya memperhatikan air mukanya. "Bagaimana pendapatmu?" tanyanya. "Saya buat rekes malam ini dan saya antarkan besok pagi kepada kemendur itu. Sekarang perkara yang kedua lagi, ndak kawin," kata ibu. "Sudah tampakkah oleh ibu seorang anak gadis yang patut akan jadi menantu ibu?" Ibu Mariati yang budiman itu berdiam diri sejurus. Ia termenung serta berpikir-pikir. Kemudian ia pun berkata, "Belum, Asri. Aku belum menerima permintaan orang lagi. Padahal sesungguhnya secara adat negeri kita sudah lama hendak engkau bertunangan. Bukan, melainkan berbini. Amat malu seorang ibu jika anaknya, baik laki-laki, baik pun perempuan, telah berumur 15 tahun lebih, belum jua kawin. Sebagai tak berbangsa dan tak laku, tidak ada orang yang setua engkau ini sudah berumur 19 tahun, masih bujang. Akan tetapi aku tidak berasa malu, kecuali jika engkau kawin sebelum berkepandaian, belum dapat mencari rezeki sendiri, sehingga engkau dan anak binimu jadi beban orang lain kelak. Oleh karena itu aku nantikanlah waktu yang baik bagimu, dan lagi sangkaku, lebih baik engkau sendiri memilih kawan hidupmu itu. Sebab itu cobalah layangkan pandanganmu ke seliling kampung kita ini." Ia memandang kepada Asri yang mendengarkan perkataannya itu dengan hati-hati. "Di daerah ini ada 4-5 anak gadis yang belum bertunangan," katanya pula, sambil menyebut nama beberapa gadis remaja keturunan orang baik-baik. "Ibu bapaknya sudah datang kepadaku meminta engkau akan jadi menantunya. Akan tetapi belum seorang jua yang kuterima, sebab aku insaf. Sekarang boleh kau pilih sendiri salah seorang, lebih baik begitu." Asri berdiam diri, pikirnya apa sebabnya perkara diserahkan kepadanya, padahal ia sudah mendapat kabar bahwa lebih dahulu ibunya sudah menentukan seorang anak gadis baginya. Mengapa berubah saja pikirannya dengan kekonyong-konyong? Mungkin karena ibunya yang arif bijaksana itu sangat tahu akan perhatian anaknya, sebab telah insaf akan perubahan zaman, atau sekadar cobaan. "Wah, kalau begitu saya harus berjalan ke sana kemari dan bertandang ke rumah-rumah orang, akan mencari anak dara," kata Asri sambil tertawa. "Dan mengapa salah seorang, 2-3 boleh, bukan?" Hahaha. Tiba-tiba ia berdiam diri pula sedang ibunya menundukkan kepalanya, sebab Asnah masuk ke dalam bilik itu. "Hei Asnah," kata Asri kepadanya, "aku dirundung malang sudah. Aku tak dapat meneruskan pelajaranku lagi. Harus jadi tukang bajak di sini." Anak gadis itu memandang kepada ibu dan anak itu berganti-ganti seolah-olah hendak bertanya, "Nah, bagaimana pendapat adikku? Tak dapat diubah lagi?" Tidak, ibu berkehendak demikian," kata Asri kepada Asnah. Asnah tersenyum. "Ya," katanya, "kehendak ibu itu niscaya berarti ujian, dan akan kanda lihat kelak bahwasanya lebih baik begitu." Asri berpikir sejurus serta memandang kepada adiknya itu. "Kalau begitu ya baik, ya. Tentu aku tak dapat membantah lagi. Tamat kalam. Akan tetapi Asnah, apa pikiranmu jika aku tetap tinggal di rumah gadang ini? Aku yakin kalau aku selalu di bawah penjagaanmu yang cermat itu, niscaya aku dapat menjadi manusia yang berguna kelak." "Pada perasaan kanda, belumkah saya jaga
Kanda baik-baik? Tanya adiknya dengan jenaka sedang warna mukanya bersinar-sinar. Betul, betul sekali, jawab Asri seraya tertawa. Penjagaanmu atas adikku baik sekali. Aku minta terima kasih banyak-banyak kepadamu. Mudah-mudahan takkan lama lagi engkau bersusah payah untuk diriku. Aku hendak kawin lekas-lekas, dan jika aku sudah beristri, tentu engkau senang sudah. Sekonyong-konyong warna muka Asnah yang berseri-seri itu berubah menjadi pucat. Ia tercengang, tapi hanya sekejap mata saja. Dengan segera digagahinya benar-benar dirinya. Sungguh pun demikian kepucatannya itu tampak juga oleh Astri, sehingga tersirap darahnya. Apa sebabnya Asnah berhal sedemikian? Pikirnya dengan terkejut. Akan tetapi sementara itu air muka gadis itu sudah jernih pula, dan ia pun berkata dengan sabar, "Sungguh-sungguh Kanda, atau barangkali baru sendak gurau saja? Sungguh, aku mesti lekas memilih seorang perempuan. Ibu berkehendak begitu, dan akhirnya kehendak beliau mesti berlaku jua." "Sudah adakah tempat hati Kakanda?" tanya Asnah pula dengan tenang. Akan tetapi sebentar itu juga hatinya berdebar-debar dengan kerasnya. "Belum, tapi engkau tentu dapat menolong mencarikan daku seorang perempuan yang berkenan kepadamu. Kata ibu, ada 5 orang yang datang." "Mengapa dipersangkutkan dengan saya?" tanya anak gadis itu serta tersenyum sedih. "Tentu saja yang berkenan kepada orang yang akan punya. Meski begitu, menurut istilah Kakanda sendiri, bukan?" "Memang demikian hendaknya Asnah. Akan tetapi bagiku penting sekali dan besi baik diringgit jika istriku itu berkenan jua kepada ibu dan Kanda. Kalau tidak begitu, tak berguna aku kawin," kata Asri sambil memandang kepada adiknya dengan hati yang tulus. Asnah tersenyum pula dan minta terima kasih. Rupanya ia bersuka cita benar. "Sesuai dengan adat," katanya, "sebab perempuan itu bukan untuk Kanda saja, tetapi terutama bagi ibu dan nanti saya ikhtiarkan." "Bagus, sekarang kita letakkan dahulu perkara itu. Aku hendak menceritakan peri keadaan diriku, terutama kepada ibu, yang terpekur saja rupanya," kata Asri kepada Asnah. "Ketika saya baru lulus pada ujian penghabisan di Molo, saya ada membuat utang ibu. Entah karena kebesaran hati saya beroleh rahmat itu, entah karena saya sudah menyangka juga bahwa saya akan dikawinkan, saya sudah membuat pakaian beberapa pasang. Lain daripada itu, barang-barang lain pun banyak pula saya beli. Sekaliannya itu saya utang saja baru, ibu, ada kira-kira 500 rupiah jumlahnya. Saya berjanji hendak membayar utang itu setiba saya di rumah ini." Ibu Mariati menatap muka Asri berbuat pura-pura heran, meskipun hatinya besar jua karena anaknya yang tampan itu berbuat demikian. Tambahan pula ia sudah menyangka juga bahwa Asri akan berutang lebih lagi daripada itu. Akan tetapi persangkaan dan perasaannya itu tidaklah dinampakkannya. "Engkau berutang 500 rupiah? Apa-apa yang kau beli dengan uang sekian?" tanya Ibu Marianti. Rupanya ibu tak tahu hati orang muda zaman sekarang ini. Sebagai ibu tak muda dahulunya, kata Asri sambil tersenyum. "Dan sebab saya harus kawin, tentu saya harus membeli pakaian yang agak mahal sedikit. Baju lakan hitam, celana wol, dan hei Asnah, jangan kamu heran mendengar aku berutang sebanyak itu. Lihatlah, ibu." Asnah pucat mukanya. Hampir Asnah tak dapat lagi menahan hatinya yang sangat pedih, sehingga ia tak mengerti perkataan Asri dengan ibunya itu. Ia selalu memikirkan bahwa tak lama lagi istri Asri akan datang dan tinggal di rumah gadang itu. Tak lama lagi ia akan beripar.
Demi didengarnya perkataan Asri itu, ia pun terkejut dan mohon diri hendak pergi kepada makciknya. Ia keluar dari dalam kamar itu dan berjalan cepat-cepat. Asri memandang kepadanya dengan tenang. Rupanya Asnah tidak suka akan maksud saya hendak kawin itu, Ibu. Walau bagaimanapun juga pandainya menahan hati, tapi tampak juga oleh saya bahwa ia terperanjat mendengar niat kita itu. Tentu ia berasa kurang senang akan serumah tangga dengan seorang perempuan muda. Masa Asnah takkan bersenang hati? Kita lebih tahu akan hal itu, kata Ibu Mariati kepada Asri. Asri berpikir sejurus. Kita, Ibu, katanya demikian. Betulkah kita lebih tahu tentang perkara itu? Tetapi Asnah sendiri mesti tahu pula bahwa ia sangat berguna kepada kita, seperti udara dan matahari, kata Asri kepada ibunya. Tentu saja demikian, akan tetapi biarkan begitu dahulu, nanti kita terangkan perkara itu kepadanya. Jika ia berasa bimbang akan bercampur dengan istrimu, malah pada suatu hari sudah dinyatakannya bahwasanya sumbang pada adat istri menetap di rumah orang tua suaminya. Akan tetapi ya, kalau kau bawa istrimu kemari kelak, aku dan Asnah tinggal di ruang sebelah baru ini, dan engkau laki bini bertempat sebelah di atas. Di tempatmu sekarang tentu dicukupkan alat perkakasnya. Ruang tengah tetap bebas bagi kedua belah pihaknya. Akan nyata kepada Asnah kelak betapa kita berhajatkan dia. Siti Maliah makin lama makin tua jua. Jadi Asnah lah yang menjadi tumpuan rumah gadang ini kelak. Benar sekali, Ibu, kata Asri. Dan kini karena kita tengah memperkatakan Asnah, belum lama ini telah kuperbuat sehelai surat wasiat untuknya. Sawah di Sungai Iligin dan ladang kopi di Lagan sudah kuhibahkan kepadanya. Penghulu dan cerdik pandai sudah tahu akan hal itu. Maka aku perbuat demikian supaya senang hidupnya bila mana ia telah kawin kelak. Dan kalau aku meninggal, jangan ia menjilat bibir saja. Siapa tahu kalau istrimu atau Siti Maliah tiada suka kepadanya. Tambahan pula dengan jalan demikian dapatlah kita menahan dia selalu tinggal di sini. Sekarang tentu ia akan merasa bahwa ia sudah sebenarnya masuk bilangan keluarga rumah gadang ini, kata Ibu Mariati kepada Asri. Mudah-mudahan. Dan memang kalau tak ada Asnah, entah bagaimana jadinya saya ini. Sunyi senyap, kata Asri seraya berpikir-pikir. Kalau tidak terdengar lagi langkahnya di atas rumah ini, kalau saya tak dapat lagi bertutur dengan dia, beratus-ratus perkara yang harus saya tanyakan kepadanya setiap hari. Dan jawabnya selalu benar dan lurus kepada saya, Ibu. Apa kemauan saya lekas ia mengerti, dan saya sangka takkan saya peroleh seorang perempuan yang dapat jadi gantinya. Pendeknya, Asnah tak boleh pergi dari sini. Ia harus tetap jadi saudara saya, adik saya, ya Ibu. Ibu Mariati mengangguk dengan yakin. Benar Asri, dia harus tetap tinggal dengan kita. Dan kini mari kita perundingkan perkara yang lain. Keduanya tersenyum serta berpandang-pandangan. Asri menginsut-insut kedudukannya ke dekat ibunya. Nah, kita semupakat sudah, syukur. Kini apa lagi? Ada lagi beberapa perkara yang harus diaturkan dengan cermat. Akan tetapi, aku mengantuk rupanya. Nanti saja aku tidur sebentar, kata Ibu Mariati kepada Asri. Baik Ibu, ujar Asri dengan senyumnya. Seraya pindah duduk ke atas kursi lalu memandang keluar jendela. Matanya melihat tenang-tenang ke lumbung padi yang terdiri di halaman rumah gadang itu. Rupanya kedua puncak lumbung yang seperti tanduk kerbau terpancang di udara itu sangat menarik hatinya. Akan tetapi pikirannya melayang-layang jua kemana-mana.
ketika tanpa olehnya burung dara terbang 2 sejoli di udara yang bersih. Di hadapannya sekonyong-konyong tersiraplah darahnya. Tunas cinta tumbuh di dalam hatinya, maka diingat-ingatnya beberapa gadis kenalannya, baik yang tinggal di tanah Jawa, baik pun yang ada di kampungnya. Dan disuruhnya berjalan seorang-seorang melintas di mata angan-angannya, akan tetapi ia membuang muka daripada mereka itu. Ia kecewa. Tiada berapa lama antaranya bangunlah ibunya dari tidurnya. Ia pergi duduk ke dekatnya. Maka Asri pun berkata kepadanya, "Sekarang begini ibu, apa boleh buat? Saniah di negeri adalah termasuk di dalam yang 5 itu, bukan? Cuma dialah yang dapat saya harapkan jadi istri saya. Dahulu hati saya ada tertarik kepada Rusia, dan Saniah serupa dengan saudaranya itu. Ketika saya bertemu dengan dia baru-baru ini, dan ketika ia memandang kepada saya dengan matanya yang bulat dan tajam itu, teringatlah oleh saya kakaknya. Saya masih berumur 14 tahun ketika saya mula-mula berkenalan dengan Rusia. Semenjak itu hati saya lekat kepadanya. Tetapi sementara saya bersekolah di Bukit Tinggi, ia sudah kawin dengan sehingga hati saya luka dan bukan buatan sakitnya." Ibu Mariati tersenyum dengan sukanya. "Jadi sudah kau mulai memikirkan perkara itu, anak nakal? Aku tidak menyangka demikian." Asri tertawa. "Bagaimana pikiran ibu tentang Saniah itu?" Orang tua itu duduk termenung seketika lamanya, kemudian ia pun berkata dengan perlahan-lahan, "Hanya sebuah alangnya, Asri." "Apa alang itu?" kata Asri kepada ibunya. Ibunya Asri tersenyum. Maksud ibu bahwa saya takut akan adatnya yang kaku dan keras itu. Mudah-mudahan Allah akan memeliharakan saya. Hal itu takkan menjadi alang kepada saya. Adat itu akan tinggal di rumah berukir itu. Di sana perempuan bangsawan itu akan dapat merasai kehormatannya. Seberapa suka hatinya kalau Saniah sudah pindah ke rumah gadang ini. Niscaya ia akan bersuka cita, sebab di sini tak usah lagi ia memakai adat kepongahan itu. Sekarang Kaharudin sudah mulai membuang adat itu, yakni semenjak ia tidak dalam penjagaan bundanya lagi. Ia sudah berjinak-jinakan dengan sesama manusia. Jadi saya tidak takut akan perkara itu, ibu. Apalagi Saniah keluaran sekolah Belanda, Holland Indes School atau HIS. Maksud saya, rasanya dia akan dapat menurunkan jejak saya dan keinginan hati saya, kata Asri kepada ibunya. Kalau begitu akan senang kiranya aku bermenantukan Saniah itu. Orang rumah berukir itu memang terpelajar semuanya, apalagi bangsawan dan kaya. Engkau tak usah memandang akan kekayaannya, tetapi tak ada salahnya kalau istrimu banyak hartanya. Nah, diri Saniah tak ada cacatnya, dan sepanjang pengetahuanku ia belum bertunangan lagi. Perangainya, dan maukah dia dibawa ke rumah ini kelak? Kata Asri kepada ibunya. Entah, aku jarang sekali bertandang ke rumah orang, dan kurang ingin berkenal-kenalan dengan gadis-gadis. Hanya sekali-kali aku pergi ke rumah orang berhelat kawin atau kematian, dan aku pun jika engkau ada di sini tidak memedulikan orang muda-muda lagi, walaupun mereka itu banyak datang. Aku harap moga-moga perangai Saniah serupa dengan sifat mama dan bapaknya, baik hati sungguh. Cuma karena bapaknya itu lemah, tidak dapat bertentangan dengan istrinya yang sombong dan pongah itu. Mungkin Saniah dikuasai bundanya. Tapi tentang hal dibawa kemari, kurasa ia takkan berkeberatan, sebab di sini ia akan lebih bebas bergerak daripada di sana, kata Ibu Marianti kepada Asri. Saniah ya mungkin, tetapi bundanya itu,
Hal itu boleh dibicarakan lagi. Baik, tetapi keterangan itu baru ibu dasarkan kepada pengharapan baik saja, belum lagi kepada pemandangan mata ibu sendiri. Nah, karena dalam waktu yang akhir ini kita sudah pernah sekali berkunjung bersama-sama ke rumah berukir, dan ibu sudah bertemu di sana dengan gadis itu. Saya bertanya, bagaimana pemandangan mata ibu tentang Paras? Baik, tetapi keterangan itu baru ibu dasarkan kepada pengharapan baik saja, belum lagi kepada pemandangan mata ibu sendiri. Nah, karena dalam waktu yang akhir ini kita sudah pernah sekali berkunjung bersama-sama ke rumah berukir, dan ibu sudah bertemu di sana dengan gadis itu. Saya bertanya, bagaimanakah pemandangan mata ibu tentang Paras, tingkah laku, dan perangainya yang sebenarnya? Ibu Mariati menatap mata Asri dengan senyum geli hati. Dalam hal itu, mataku tidak setajam matamu lagi, dan aku tidak dapat menimbang. Sebab itu pertimbangan kuserahkan kepada pemandangan atau pendapatmu saja, jawabnya kepada Asri. Oh iya, sepanjang pemandangan saya, ibu, gadis itu amat molek dan manis, tapi sungguh ia senantiasa menderita kekerasan bundanya. Kebetulan anak yang serupa itu sangat menarik hati saya. Istimewa pula Saniah masih muda, kita masih membentuk peranginya itu menurut kehendak kita. Jika terjadi demikian, alangkah baiknya. Darah muda boleh dikatakan tak ada lagi pada saya. Sudah terlepas. Kalau saya hendak kawin, saya harap perkawinan itu jangan mendatangkan walang hati kelak. Hendaknya sentosa dan selamat saja. Dan jangan pula terlalu besar kehendak sebelah menyebelah. Ibu Mariati memandang pula kepada anaknya serta berpikir-pikir dengan tenang. Betul Asri, orang muda-muda zaman kini rupanya lebih dalam tiliknya tentang perkawinan itu daripada orang dalam zaman kami. Biasanya kami tidak menghiraukan keselamatan percampuran laki bini itu lebih dahulu. Elok buruk percampuran itu dapat dilihat dan dirasai kelak bila si laki-laki dan si perempuan sudah bercampur. Kalau baik kekal, tidak baik bercerai. Ya kami tilik mula-mula hendak mempertalikan silaturahim anak-anak kami hanyalah bangsa, asal usul dan persangkutan keluarga. Dan kebanyakan kekayaan pun kami perhatikan benar. Hal itu pun cuma diperundingkan oleh ibu bapak sebelah menyebelah saja. Si bujang dan si gadis diletak di belakang, sebab mereka itu harus menurut perintah, keputusan, keinginan, dan hendak keluarganya. Akan tetapi, pikiran orang muda-muda sekarang ini tidak begitu lagi rupanya. Sebelum kawin, mereka itu hendak tinjau-meninjau kebatinan masing-masing lebih dahulu, bukan? Memang, ujar Asri dengan gembira. Begitu kehendak kami. Akan tetapi, dapatkah kami berbuat sedemikian di sini, di dalam alam Minangkabau ini? Seluas-luasnya menurut cara adat Eropa tentu tidak dapat, jawab Ibu Mariati dengan tajam dan ingat-ingat. Melainkan secara adat kita juga. Dan akan kau lihat dan rasai kelak jika engkau sudah bertunangan. Angsur-angsur robak menyimpai. Jika pertunangan itu kau lakukan dengan hemat dan cermat, akan tercapai juga cita-citamu itu. Akan tetapi tak usah kita rentang panjang lagi perkara itu. Yang sangat utama kau pikirkan ialah engkau harus beroleh seorang perempuan yang sehat, yang akan memberi anak yang sehat pula kepadamu. Karena anak-anak itulah yang akan menyempurnakan kehidupan dan keturunan kita. Dan orang di rumah berukir itu adalah keturunan orang baik belaka. Asri mengangguk serta tersenyum. Benar ibu, si Rusia sudah beranak 2 orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan keduanya amat sehat tubuhnya. Mereka itu pulang dari Bukit Tinggi. Saya bertemu dengan dia kemarin. Alangkah manjanya anak-anak itu berlari-lari sejak dari pangkal sampai ke ujung rumah berukir itu, serta tertawa-tawa dengan riangnya. Kadang-kadang
Mereka itu pergi ke halaman dan ke dalam kebun. Rupanya Rangkayo Saleah terlalu kesal hatinya. Kedua anak itu tidak dididik, kurang ajar seperti ibu dan bapaknya, katanya. Akan tetapi sangka saya anak itu bagus sekali dan saya pun serta berkejar-kejaran dan bermain-main dengan mereka itu. Didikannya bebas, dan kebebasan itu dipandangi saja oleh Rangkayo Saleah dengan muka mesam sambil tertawa berang. Ibu Mariati gelak terbahak-bahak. Tetapi jangan kau abaikan saja orang yang akan jadi mentuamu itu, Asri, katanya kemudian. Kepada saya takkan dapat ia berbuat apa-apa, Bu, kecuali jika anaknya yang tadi izinkannya keluar dari rumah tak boleh dibawa kemari. Sungguh pun demikian, kita lihat saja kelak. Jadi jika saya akan ibu pertunangkan, hendaklah dengan gadis di rumah berukir itu. Akan tetapi saya hendak bertanya dahulu kepada Asnah, betapa pula pandangnya dan hatinya terhadap kepada gadis bangsawan itu, kata Asri kepada ibunya. Sedang ibu dan anak itu berunding berbenar-benar, Asnah berjalan masuk kamarnya cepat-cepat. Lalu dikuncinya pintu dari dalam. Ia tidak dapat berkata-kata dengan seorang jua pun, sebab hatinya terlalu berkacau balau. Dengan tidak bergerak-gerak, ia pun duduk di muka jendela serta memandang keluar tenang-tenang. Warna mukanya pucat sebagai mayat. Asri hendak kawin, pikirnya. Pikiran tentang hal itu sangat memusingkan dan menyakitkan kepalanya, maka ditekannya kedua belah tangannya ke jantungnya dan diperkatupkannya kedua rahangnya akan menahan jerit sedih dan pilu yang menyesak-nyesak hendak keluar dari dadanya. Bukankah ia tidak boleh menampakkan perasaannya ketika mendengar kabar itu? Dan seorang pun tidak boleh menyangka bahwa ia bercintakan Asri dengan cinta yang tak terhingga serta dengan sepenuh-penuh hatinya. Cinta itu bukannya datang dengan sekonyong-konyong saja, melainkan sudah lama tersisip dan tersemat dalam kalbunya, yaitu semenjak ia pandai merasa dan berpikir. Ketika masih kanak-kanak pun hatinya sudah tersangkut pada Asri dengan kasih sayang mesra yang tak terperikan. Akan tetapi dewasa itu ia belum tahu lagi akan arti cinta seorang perempuan kepada laki-laki. Ketika sudah tamat pelajarannya di sekolah rendah dan Asri sudah berdiri pula di hadapannya dengan matanya yang bersinar-sinar seperti bintang timur itu, ketika itu barulah kelihatan cintanya itu. Maka seakan-akan berdesirlah gelombang yang panas sekelilingnya, dan perasaan yang teramat manis bercampur sedih timbullah di dalam hatinya. Akan tetapi ia segera tahu juga bahwa cintanya itu sia-sia adanya. Asri memandang dirinya hanyalah sebagai seorang pelayan atau sebaik-baiknya sebagai saudara perempuan yang sangat dikasihinya. Akan jadi istrinya tidak layak sekali-kali walau ada sekalipun barang sesuatu yang agak lain terbit dalam hati anak muda itu, tak berguna juga. Pertama, masa Asri dapat sama hidup dengan anak yatim yang miskin, anak seorang babu yang memakan nasi belas kasihan di rumah gadang itu? Kedua, sukunya melarang keras mereka itu jadi laki istri. Asri dan Asnah tetap sesuku, sekaum, meskipun perkauman itu sudah terlalu jauh, sudah berantakan beberapa keturunan. Jadi bagi Asnah sudah suatu bahagia besar apabila Asri mengasihi dia sebagai saudara. Alangkah baiknya jika dapat tinggal begitu selamanya, akan besarlah syukur dan kasihnya kepada Tuhan semesta sekalian alam. Ia boleh bersama-sama hidup dengan Asri dan senantiasa dapat terdengar segala perasaan hatinya. Lain daripada ibunya, Asri betul kasih jua akan dia dan hanya kepada dia sajalah terbuka sekalian rahasianya. Sedangkan kepada ibunya sendiri pun tidak dikabarkannya segala cita-citanya. Asnah tahu betul akan hati jantung Asri, kenal akan apa yang baik dan celak di badan anak muda itu.
Sebagai saudara, jadi sebagaimana keadaannya itu dengan segala kebaikan dan kecelaannya, begitulah cinta Asnah kepadanya, tambahan pula celanya itu pun berguna baginya. Sangkanya lo jua dan amat manis serta baik pada pemandangan matanya. Alangkah berbahagia gadis itu jika sekaliannya itu dapat tinggal begitu jua selamanya. Akan tetapi hal itu mesti berubah. Asri hendak membawa seorang perempuan ke rumah itu, maka perempuan itulah yang akan menjauhkan Asnah dari dalam kalbunya. Akan dapatkah dideritanya jikalau sekiranya Asri memeluk perempuan lain? Tidak akan menjeritkah ia kuat-kuat jika Asri memberi nama kesayangan kepada perempuan itu? Atau bercumbu-cumbuan dengan bersenda gurau dengan dia? Ya, ia tahu betul akan bujuk dan gurindamnya. Niscaya segala tutur katanya yang lemah lembut, manis dan merdu yang biasa dikeluarkannya kepada saudaranya selama ini akan dituturkannya pula kepada perempuan itu. Wahai, Asnah pun menangkup ke jendela, sedang mukanya ditutupnya dengan kedua belah tangannya. Bersambung.